bahasa warahmatullahi wabarakatuh. Minasang o genki desu ka? Kali ini kita akan belajar bunpo N1 lagi. Ditulis di atau Oke, nah bunpo yang akan kita pelajari di sini adalah nari. Begitu A langsung B. Loh kok sama sensei? Iya, karena bunpo N1 itu sebenarnya fungsinya mirip-mirip, cuma memang pemakainya di bahasa resmi aja. Bedanya di mana? Bedanya di formatnya saja. Oke ya, kita langsung cek saja bunponya bersama Kuto Satoru Sensei. Nah, bunpo nari ini jika kalian ingat bunpo totang tuh mirip banget sama bunpo totang ini. Cuma bedanya kalau bunpo totang tuh harus pakai bentuk lampau. Kemudian ciri khasnya bunpo nari ini juga sama dengan yang dua kemarin, hampir bersamaan. Begitu A langsung B, hampir nggak ada jeda gitu. Oke, ini kita berperan sebagai sudut pandang ketiga atau orang yang menyaksikan kejadian di contoh-contoh ini ya. Contoh pertama di sini ada seorang cewek yang khilaf ketika melihat sesuatu yang manis kayak misalkan kue, donat dan sebagainya. Nah, kanojo wa suitsu wo mirunari jisei sing wo usinata. Begitu dilihat yang manis-manis langsung kehilangan kesadaran. Jisei sing usinata itu adalah kehilangan kontrol, itu udah satu frase ya. Jadi khilaf lah kita ngertinya. Jadi si cewek ini kalau ngelihat manis-manis langsung hilaf gitu, langsung ngambil nyomot 1, 2, 3 gitu, ngambil tanpa mikir panjang gitu. Nah di sini nangkep ya, jadi bener-bener kayak sesuatu yang langsung kayak berurutan atau berkelanjutan. Begitu A dia pasti langsung gini, langsung B gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Format totang itu dengan kata kerja lampau, sedangkan si nari ini dengan kata kerja kamus. Jadi rumusnya ya verbu plus nari. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2, di sini ada kasus di mana dua orang lagi bertengkar hebat, sedangkan kalian ini ngeliatin gitu. Kita ambil contoh di sini adalah Ani dan Roma. Ini ceritanya Ani sama Roma tuh lagi berantem di dalam kelas lah. Ani wa Romao hito mirunari mugongde sonobakara hanareru. Ani begitu lihat Roma sekilas langsung cabut dari tempat itu tanpa sepatah kata. Mugong itu nggak ngomong apapun ya. Kalau hitome miru itu artinya adalah ngelihat sekilas. Jadi si Ani ini yang biasanya kalau ketemu Roma tuh langsung nyanyi, dia tuh langsung lengos pergi gitu aja. Nah kita sebagai orang yang lihat dari luar kelas tuh langsung kaget, kenapa tuh si Ani lagi marah deh kayaknya sama Roma gitu. Udah nangkep ya konsepnya. Jadi A langsung B gitu ya, kayak gini maksudnya. Oke, kita lanjut aja ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga di sini adalah ketika ada seorang siswa yang berkali-kali terlambat, sering banget terlambat. Nah, di sini gurunya udah saking kesalnya, langsung begitu si setonya masuk, si senseinya ngamuk gitu. Dia marah sama si muridnya. Kita sebagai temennya yang udah di dalam kelas juga kaget. Nggak biasanya nih guru marah-marah gitu. Kita langsung aja ya. Kesushi ni herunari sensei wa totsuzen okotta yona kucho de hanashi hajimeta. Kucho itu artinya adalah nada bicara atau intonasinya gitu. Kalau Totsuzen udah tahu ya, tiba-tiba begitu masuk kelas guru tiba-tiba mulai bicara dengan nada yang tampak marah. Jadi begitu setonya masuk, si guru bilang, lo lagi kamu ya, tong selalu terlambat, misalnya gitu. Ini nggak biasanya nih sensei marah, ini marah gitu. Oke, kita soalnya di sini langsung masuk soal ya. Dari 3 contoh tadi, formatnya juga udah tahu, formatnya bentuk ketemu futsu. Susah nani nari sugu buco ni yobi dasareta. Apa nih? Susah itu artinya ngantor atau pergi bekerja. Nah bedanya apa sama suking? Kalau suking itu ya kerja, berangkat kerja. Kalau susah itu lebih profesional, misalkan orang kantoran dan sebagainya. Nah bunpo ini bisa kalian temukan pada buku ini, karena emang buku ini yang sering banget saya pakai buat belajar bunpo. Ini ya, bunponya ada di Shomakomi sama Shinkansen Master. Untuk bukunya, linknya saya taruh di deskripsi. Atau teman-teman kalau di TikTok saya, di profil saya itu udah buku JLPT udah saya
buatin lengkap banget rekomendasi yang saya pakai beserta teman-teman saya yang udah lebih duluan lulus N1. Oke, tetap semangat belajar Nihongo-nya, nggak usah terlalu peduli sama proses kalian sampai mana, yang penting tiap hari harus belajar. Oke, Nihongo no Bengo dewa ganbatte kudasai.